Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya. Gimana kabar sedulur? Semoga sehat selalu. Nah, video kali ini saya mulai dengan aktivitas saya di warung ya. Alhamdulillah sore ini untuk jualan es, alhamdulillah lumayan rame. Jadi ini Mama Zara lanjut untuk membuat bakal es batu ya. Jadi untuk es batu sendiri ini alhamdulillah saya buat sendiri. Seandainya kurang penjualan gitu baru saya nyari di luar kayak gitu. Nah, untuk es batunya ini sudah jadi, ini sudah saya masukkan di bagian dalam. Nah, sebelumnya tadi itu Mama Zara itu sudah ke pasar terlebih dahulu ya, karena hari ini itu untuk gula dan perminyak-minyakan dan juga terigu alhamdulillah sudah menipis stokannya. Jadi Mama Zara itu lanjut ke pasar tadi. Nah, ini lanjut saya susun-susunin ya. Untuk terigu, gula ini saya biasanya kalau beli itu langsung sudah timbangan dari sana ya. Jadi sampai rumah ini tinggal langsung disusunin saja ya. Nah, untuk gula ini saya itu cuma beli 6 kilo saja, terus untuk terigu cuma 3 kilo. Nah, untuk stokan sembako emang masyarakat itu tidak yang menyetokin banyak-banyak, itu tidak, karena kita melihat lingkungan ya teman-teman, karena lingkungan masyarakat itu kan kebanyakan di anak sekolah dan juga orang kerja. Jadi paling nyetokin di warung masyarakat itu kebanyakan adalah jajan-jajanan, minum-minuman, dan juga seringnya itu malah rokok kayak gitu. Kalau sembakoan ya ada peminatnya, cuma kan nggak sebanter kayak jajanan, minuman, dan juga rokok-rokok kayak gitu. Nah, untuk gula dan terigu ini sudah selesai saya susunin. Minyak ini saya skip ya, karena tadi itu ada yang beli mondar mandir, karena kebanyakan mondar mandirnya, jadi sekedar minyak itu sudah saya susunin di bagian bawah. Nah, lanjut ini saya lanjut untuk ngupas bawang merah dan bawang putih. Ini juga barusan saya beli juga ya, karena stokan di rumah sudah habis. Nah, untuk bawang merah bawang putih ini biasanya setiap habis beli itu ya saya rapikannya kayak begini ya. Saya kupas-kupasin, jika ntar seandainya mau memasak tinggal nyuci saja. Jadi untuk mempersingkat waktu. Katanya jika bawang merah bawang putih itu dikupas duluan katanya kurang sedap katanya gitu ya. Tapi balik lagi kadang saya itu orangnya kalau masak itu males kelamaan, jadinya saya caranya kayak gini ya teman-teman. Tapi ya emang saya belinya juga tidak banyak, paling sekitar seperempat buat stok. Temponya paling ya sekitar 1 minggu, nggak ada 1 minggu lah itu juga sudah habis. Jadi kalau emang menurut sedulur online itu semua itu tidak bagus ya jangan ditiru ya teman-teman. Cuma ini kan karena Mama Zara itu biar mempersingkat waktu, jadi sewaktu memasak itu tinggal kita ambil saja, tinggal kita cuci saja. Nah, untuk bawang merah bawang putih ini tadi harganya itu untuk bawang merahnya seperempat tadi 7,5, untuk bawang putih tadi seperempat 11.000. Sudah rada turun ya, kemarin kan harganya lumayan naik juga. Nah, lanjut sambil ngupasin bawang ini saya sambil melayani jual beli juga ya. Ini alhamdulillah ada yang beli untuk dibuatkan kopi, terus lanjut beli rokok dan juga beli roti. Ini adalah bapak-bapak yang juga sering ke warung Mama Zara, karena dia itu jualan di bagian depan di jalan raya. Jadi seandainya kurang gas atau kurang rokok, kopi, atau roti itu kadang ke warung Mama Zara, karena bapak ini adalah jualan somai. Nah, ini lanjut alhamdulillah ya kegiatan Mama Zara sehari-hari ya kayak gini ya teman-teman, nggak jauh dari warung dan juga rumah, karena ya namanya saya punya warung walaupun kecil itu warung kalau kita sering aktivitasnya sering di luar, sering tutup, itu kan juga orang yang biasa langganan mau nyari itu juga kadang mandan gimana ya. Jadi sebisa mungkin kalau kiranya tidak ada keperluan, Mama Zara juga nggak sering-sering tutup warung, kecuali ya kayak jemput kakak Zara pulang sekolah, terus belanja ya. Selain itu ya jarang, kecuali kalau Sabtu Minggu ya. Sabtu Minggu itu kan kadang untuk aktivitas kebanyakan lingkungan saya itu kan anak sekolah dan orang kerja, orang-orangnya kebanyakan libur. Jadi sewaktu ada keperluan apa itu ya biasanya saya ngambilnya di hari Sabtu dan Minggu.
Nah, untuk per bawang merah bawang putihan sudah selesai dikupas. Ini lanjut Mama Zara itu mau ngerebus buat bikin sambal. Ini ada cabai dan juga bawang putih, karena rencananya besok adalah hari Jumat terakhir jualan mateng sebelum menjelang puasa. Jadi hari ini, sore ini Mama Zara itu mipil membuat sedikitan buat sambal, terus goreng kacang dan juga goreng kerupuk ya. Jadi besok itu tinggal kita fokus untuk membuat kuah dan juga isian saja. Untuk sore ini kan karena Mama Zara itu tidak ada kegiatan, jadi kepikiran untuk nyetokin masakan buat besok, sekedar goreng kerupuk dan juga buat ngulek kacang dan bikin sambalnya saja. Nah, untuk soto sendiri ini tiap hari Jumat, untuk beberapa minggu ini selalu soto terus ya. Sedulur online mesti ya paham, Mama Zara itu sering upload soto setiap hari Jumat. Karena di sini itu seringnya itu hujan, jadi untuk makanan yang kuah, yang pedas itu kadang lebih banyak peminatnya juga ya. Cuma ini karena soto itu kan saya membuatnya juga seminggu sekali, nggak setiap hari. Jadi ya insya Allah istilahnya ya banyak juga yang nyari gitu. Nah, karena kegiatan ini cuma saya kegiatan masaknya itu cuma hari Jumat saja ya teman-teman. Untuk hari-hari biasa itu saya tidak jualan matang, karena ya saya bisa matokin lingkungan saya itu jualan matang itu kan karena ya rada lumayan sepi. Jadi untuk hari Jumat kayak gini biasanya itu yang sering istirahat di warung Mama Zara alhamdulillah lumayan rada banyak. Jadi bisa Mama Zara itu menambah jualan matang sedikitan, tidak banyak tidak teman-teman. Paling saya itu mematokin sekedar bikin soto itu paling banyak ya 20 porsi, karena emang saya patokin itu cuma saya jualan setengah hari saja, sisanya itu sampai sore. Biasanya itu ya ada yang nyari 1-2, cuma ya fokusnya itu ya saya jualannya ya dari pagi buat sarapan dan sampai makan siang saja kayak gitu. Itu seandainya habis alhamdulillah banget 20 porsi. Terus sebelum saya tambahin dengan gorengan juga ya, paling saya tambahin dengan mendoan. Seandainya kadang saya sempet ya saya bikinkan bakwan juga, tapi seringnya sih sekedar mendoan saja karena ciri khas orang sini adalah mendoan. Jadi untuk makan soto kuah-kuah pedes-pedes tambahi gorengan, wih kayak neu mantep pol bener-bener. Pokoknya di sini ya cocoknya di situ ya, soto ya ada gorengannya juga. Nah, ini adalah cara saya untuk nambahin pemasukan juga. Jadi jika kiranya ada peluang setiap hari Jumat banyak yang ngumpul ya paling sekedar saya tambahin dengan jualan matang saja ya. Nah, untuk jualan matang itu kan seandainya laku semua ya alhamdulillah kita bisa dagangannya laris, dan juga kita seandainya makan itu bisa numpang sekalian dijualan juga ya. Maksudnya kita nggak usah masak 2-3 kali lagi, karena seandainya kita jualan matang kan kita bisa ngikut makan juga gitu loh teman-teman. Jadi untungnya kita jualan matang itu kan di situ. Makanya Mama Zara itu juga nggak pernah berani jualan banyak-banyak, kita bisa matokin lingkungan kita banyaknya di mana, ramenya di mana, sekedar buat tambah-tambahin penghasilan ya sedikitan saja. Itu aja, seandainya laku aja sudah senang banget teman-teman. Karena apa ya, alamnya kan lagi kayak begini, orang dagang itu ya kadang sepi kadang rame. Kita harus telaten untuk jualan sebisa mungkin. Kiranya kita bisanya masak apa, kreatifnya apa ya di situ kita kembangkan. Kadang ya kita kan bisa matokin lingkungan kita ramenya ya di situ ya, kita ya fokusnya ke situ gitu. Bukan kita nggak mau jualan nonstop gitu kan, enggak, cuma kan kita matokin lingkungan rame enggaknya itu di mana. Nah, untuk goreng kerupuk, goreng kacang tadi sudah selesai. Terus lanjut ini saya ngulek sambelnya ya. Untuk sambelnya ini sudah selesai. Terus lanjut ntar Mama Zara mau ngulek kacangnya, karena di sini itu soto ciri khasnya memakai ulekan kacang. Nah, untuk ulekan kacang begini, ini biasanya ada juga yang langsung dicampur dengan sambelnya. Itu biasanya di warung-warung gede itu biasanya langsung dicampur jadi satu kayak gitu ya teman-teman.
Tapi kalau buat Mama Sarah enggak, dipisah saja, karena resikonya kalau seandainya tidak habis itu kan karena besoknya Mama Sarah enggak jualan lagi. Untuk kacang uleknya itu bisa saya gunakan untuk besok-besoknya lagi gitu ya. Kalau sudah tercampur sambal itu kan otomatis nggak bakal awet lama. Kalau sudah dicampur kayak gitu kan beda sama yang rumah makan gede-gede, yang rumah makan jualan soto yang kiranya hampir setiap hari jualan, seandainya nggak habis kan bisa buat bertahap besok. Tapi karena Mama Sarah itu kan jualannya seminggu sekali, jadi ya caranya cuma kayak begini saja. Seandainya pengen dicampur ya boleh, kacang dan sambal itu dicampur jadi satu, entar buat bumbu sambelnya gitu. Kalau Mama Sarah ya kayak gini saja ya, kacang dan sambal itu saya pisah saja. Sewaktu nggak habis kita bisa simpan lagi untuk kacangnya. Nah, alhamdulillah aktivitas di belakang sudah selesai. Ini Mama Sarah lanjut untuk beres-beres karena sudah menjelang sore. Ini lanjut untuk buang-buang sampah dan juga bersih-bersih. Nah, untuk di teras saya sendiri ini ada yang lagi istirahat. Ini lagi menunggu anaknya, lagi sedang aktivitas latihan sepak bola di lapangan. Nah, terus lanjut ini video malam ya. Ini saya ngantar kakak Sarah untuk ke tempat fotokopi untuk mengerjakan kegiatan praktek untuk beli kertas manila dan juga ngeprint. Nah, saya akhiri ya video kegiatan sore hari ini Mama Sarah. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu untuk semuanya.